Bikinlah ini narasi nih. Yang radikal si Trevor Aronson dia buka. Ternyata ini memang proyek making money, making unstable world. Karena unstable world itu, ya gini kan, Amerika polisi dunia. Kalau dunia aman, biaya pengamanan nggak ada. Ya gue bikin kacau aja biar biaya pengamanan datang. Nyetor orang-orang pak. Kita aja orangnya dibego-begoin mau gitu. Ya, kata Trevor Aronson itu FBI merekrut 15.000 agent di Amerika saja. Dan di luar Amerika kata dia. Dari agent itu dia suruh ciptakan plot. Dan plot itu nanti diatur supaya masuk ke media secara baik. Plotnya bermacam-macam. Kalau orang itu gila misalnya, atau psikopat, atau orang gila, plotnya itu boleh sampai bunuh diri. Ya nama orang gila mati kan gak apa-apa pak. Ya kan dalam logika dia. Atau kalau yang disparate ekonomi, levelnya itu apa yang mereka sebut sebagai Hollywood ending. Diatur supaya dramanya tegang, tapi orangnya nggak mati pak. Macam-macam. Dan setiap plot yang berhasil di manufacture untuk menciptakan opini bahwa ada terorisme menyerang Amerika atau menyerang dunia, agennya dapat 100.000 US dollar. Sekarang itu sekitar 1,5 miliar. Dan orang-orang ini, orang-orang penyakit, orang-orang sakit, itu yang diteliti. Nggak ada jawaban dari FBI, dia bungkam sampai sekarang. Jadi negara itu, makanya disebut dengan terror factory. Negara itu menciptakan masalah, supaya bisa memakai uang APBN untuk menyelesaikan masalah. Masalah diciptakan lagi supaya rakyat ini diperas terus-menerus. Duit pajaknya itu. Untuk menyelesaikan masalah yang nggak akan diselesaikan. Makanya kalau ditagih nggak ada masalah diselesaikan. Memang nggak mau, kalau selesaikan nanti nganggur pak. Duit APBN nanti nggak kepake, nanti dipakai untuk bangun rakyat. Dia nggak peduli, dia nggak mau bangun rakyat. Dia mau menghidupkan dirinya dengan uang negara. Terror factory. Ya kita ini di trap dalam terror factory. Maka kemudian waktu narasi-narasi dikembangkan, kok bisa gitu, termasuk ada ulama-ulama yang bisa menyetujui. Kok bisa dia mengkriminalisasi kata syariah, kata khilafah, kata jihad, kata jamaah. Itu otaknya gimana itu gitu loh. Sebelum ada republik ini pak, sebelum ada republik itu kata-kata yang menyelamatkan Indonesia. Dulu itu kalau kita ngusir penjajah pak nggak minta SK presiden pak, nggak ada kepres. Mana ada orang mau jihad pakai kepres pak? Biar dikasih ongkos juga nggak masuk surga, ngapain jihad nggak masuk surga? Lo jihad tuh pakai fatwa ulama. Lo kenapa sekarang fatwa ulama jadi masalah? Itu kan karena otak mini aja nggak sanggup memahami itu, nggak belajar sejarah, nggak mengerti persoalan. Maka gampanglah kita dihancurkan, ya kan? Diadu domba dengan cara seperti itu, ya kan? Interpretasi-interpretasi yang dibikin sempit. Dan saya mohon maaf ini terus-menerus kajiannya terus-menerus. Bagaimana membungkam kampus? Bilang paham radikal masuk kampus. Wah, nanti rektor-rektor bodoh itu berdiri dengan spanduk. Kami kampus Pancasila. Otakmu di mana? Dari dulu juga kita Pancasila kok. Pancasila yang lahirkan ulama kok. Kok repot-repot gitu loh. Jadi itu bodohnya gitu loh. Dan ini mohon maaf ya, kebanyakan rektor-rektor kampus sekarang bodoh-bodoh pak. Iya. Ini efek dari kejahilian tadi. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, gak berani dibantah orang. Tapi kita lihat, memang dia jago pak. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan orang gak berkutik. Memang ada orang yang jago. Pak Harto itu diem betul. Tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semua. Diam kita 32 tahun dia bilang. Ini ada yang namanya ignorant. Ignorant itu bahasa Jawanya itu belanga plongo. Kalau orang tuh belanga plongo pak ya, semua yang isi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Akhirnya isi otaknya itu jelek semua pak. Gak ngerti gitu loh. Berani-beraninya gitu loh, sejak hari pertama mau menciptakan iklim permusuhan kepada umat Islam, kepada ulama, kepada habaib. Ini kan menciptakan instabilitas. Kalau dalam politik yang subversif itu kayak begini.
Orang kita nggak ngapa-ngapain kok, enak-enak kok. Teman-teman HTI itu diskusi khilafah, mana pernah punya tentara, Pak? Mana pernah ngasah parang? Lagian parang kan udah nggak efektif sekarang, ya kan? Nggak ada orang diskusi. Orang boleh diskusi Marxisme, orang boleh diskusi tentang demokrasi, tentang liberalisme, tentang sosialisme. Kenapa kita nggak boleh diskusi tentang khilafah? Lo orang negaranya pernah ada, sistemnya pernah ada kok. Sederhana amat ini soal. Panggil itu, teman-teman HTI panggil ke istana. Gimana alternatif kita? Jangan-jangan dari konsep khilafah ada yang baik nih. Jadi kita rombak sistem ini. Kok riba ini kok kayak gini semua? Lo begitu dong. Kalau otak main, enak Pak. Ini kalau otak nggak ada isinya susah.